Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rancangan basis data sistem penjualan makanan. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Saya sendiri yaitu Dwi Putri Rahmayani dengan NPM F1F022041. Saya Delvi Rosaria Simanjuntak dengan NPM F1F022024. Saya Desi Putita dengan NPM F1F022036. Saya Uji Novita Sabukti dengan NPM F1F022026. Saya Aji Panduwinata dengan NPM F1F0220. Saya Haikal Agung Widianto dengan NPM F1F022002. Saya Adita Maruli Bersmanulang dengan NPM F1F022035. Berikutnya di sini saya akan langsung menjabarkan tentang materi IRD. IRD yaitu Entity Relationship Diagram, merupakan model data yang berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpangan. Ini adalah contoh dari gambar IRD kami. Terdapat 6 entitas yaitu delivery, customer, makanan, transaksi, supplier, dan kasir. Dari ke-6 entitas ini terdapat atributnya masing-masing. Di delivery terdapat atribut ID pesanan, tanggal pesanan, dan nomor HP. Di entitas customer terdapat atribut ID customer, nama, alamat, jenis kelamin, usia, dan nomor handphone. Selanjutnya di entitas makanan terdapat atribut kode makanan, nama makanan, dan harga makanan. Selanjutnya di entitas transaksi terdapat atribut nomor transaksi, waktu transaksi, dan nominal. Selanjutnya di entitas supplier terdapat atribut ID supplier, nama supplier, dan telepon. Selanjutnya yang terakhir yaitu di entitas kasir terdapat atribut ID kasir, nama kasir, dan nominal. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kardinalitas IRD, yang dimana customer melakukan delivery. Satu atau banyaknya customer melakukan satu delivery. Selanjutnya adalah customer memesan makanan, di mana satu atau banyaknya customer dapat memesan satu atau banyaknya makanan. Selanjutnya adalah delivery memesan makanan, di mana satu atau banyaknya delivery dapat memesan satu atau banyaknya makanan. Selanjutnya adalah delivery melakukan transaksi, di mana satu delivery dapat melakukan satu atau banyaknya delivery dapat melakukan satu transaksi. Selanjutnya adalah supplier menyuplai makanan, di mana satu atau banyaknya supplier dapat menyuplai satu atau banyaknya makanan. Selanjutnya adalah supplier melakukan transaksi, di mana satu atau banyaknya supplier dapat melakukan satu transaksi. Selanjutnya adalah transaksi ke kasir. Transaksi diterima kasir, di mana satu kasir diterima satu dan hanya satu kasir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aditya. Baik, pada saat proses normalisasi saya akan menjelaskan yang dimana terbagi dari 4 tahap: UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian UNF atau anormalisasi form. Pada tabel anormalisasi ini, yang dimana data tersebut masih terdapat sebuah data yang bersifat nol atau kosong, sehingga perlu dilakukannya normalisasi agar data itu dapat berjalan dengan baik dan tidak ada lagi redundansi. Dan juga pada tabel anormalisasi ini sebenarnya adalah kumpulan data-data yang dimasukkan semua dalam satu tabel yang sama, tidak dipecah ke tabel lain, yang dimana data tersebut diinput dengan apa adanya dan tidak ditulis sesuai dengan sejenisnya. Pada layar ini terdapat data kami masih ada yang bersifat nol, maka dari itu perlu dilakukannya normalisasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Haikal Agung Widianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan first normal form atau 1NF. Syarat yang harus kita penuhi yang pertama yaitu setiap nama atribut harus unik dan tidak ada grup yang berulang. Yang kedua, setiap nilai atribut harus tunggal. Setelah itu yang dilakukan yaitu memilih primary key. Berikut merupakan tabel dari first normal form atau 1NF. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal
normal pertama atau 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Bentuk 1NF tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Tujuannya yaitu semantik tabel menjadi lebih eksplisit. Semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan pada tabel. Setelah kita memenuhi syarat pada first normal form atau 1NF, selanjutnya kita menentukan primary key. Primary key yang kami dapatkan yaitu ada ID customer, ID pesanan, dan nomor transaksi. Selanjutnya, second normal form akan dijelaskan oleh Delphi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang second normal form atau 2NF. Syarat untuk melakukan 2NF yaitu yang pertama, sudah di 1NF. Yang kedua, semua atribut non-kunci bergantung pada primary key. Yang akan dilakukan yaitu semua dependensi parsial dihapus untuk ditempatkan di tabel lain. Berikut adalah tabel 2 normal form atau tabel 2NF. Langkah pertama yaitu membuat tabel utama dari primary key yang sudah didapatkan dari first normal form tadi, yaitu ada ID customer, ID pesanan, dan nomor transaksi. Lalu, kita akan mencari atribut mana yang memiliki hubungan dengan ketiga primary key tersebut, sehingga didapatkan tanggal pesanan dan waktu transaksi. Kemudian, membuat tabel baru dengan primary key-nya adalah ID pesanan, lalu melihat atribut mana yang memiliki hubungan dengan primary key ID pesanan, yaitu ada kode makanan, nama makanan, dan harga makanan. Selanjutnya adalah membuat tabel baru, primary key-nya adalah ID customer. Dengan melihat atribut yang berhubungan dengan ID customer, maka didapatkan atributnya adalah nama, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya adalah tabel baru dengan primary key-nya nomor transaksi, di mana atribut yang memiliki hubungan yaitu ada nominal, ID supplier, nama supplier, telepon, ID kasir, dan nama kasir. Untuk third normal form akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Uci. Selanjutnya, normalisasi 3NF. Syarat normalisasi 3NF yang pertama yaitu sudah di 2NF. Kemudian, semua atribut non-primary key tidak bergantung pada atribut non-primary key lainnya, atau tidak ada dependensi transitif, yaitu hubungan antara dua atau lebih atribut dengan yang bukan primary key. Kemudian, semua dependensi transitif dihapus untuk ditempatkan di tabel lain. Yang pertama yaitu tabel ID customer, di mana di sini tidak ada hubungan antara yang bukan non-primary key, atribut bukan non-primary key. Kemudian di tabel pesanan, yaitu ada atribut yang bergantung seperti nama makanan bergantung kepada kode makanan dan harga makanan juga bergantung kepada kode makanan. Maka di tabel 3NF itu kode makanan menjadi foreign key dan dibuat tabel baru dengan kode makanan menjadi primary key dengan atribut nama makanan dan harga makanan. Kemudian di nomor transaksi ini terdapat dua foreign key yaitu ID supplier dan ID kasir. Jadi dibuat tabel baru dengan primary key ID supplier dengan atribut nama supplier dan telepon, dan primary key untuk ID kasir dengan atribut nama kasir. Jadi di tabel nomor transaksi itu terdapat dua foreign key yaitu ID supplier dan ID kasir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Aziz. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bentuk tabel relasional sebelum dilakukannya normalisasi. Untuk tabel yang pertama yaitu tabel customer, kita ketahui bahwa primary key-nya adalah ID customer, foreign key-nya tidak ada, dan jumlah file-nya ada 6. Dapat dilihat di tabel bahwa ID customer itu tipe datanya varchar dan berisi ID customer, nama tipe datanya juga varchar, dan begitu pun seterusnya. Untuk tabel yang kedua ada tabel delivery, di mana primary key-nya adalah ID pesanan, foreign key-nya tidak ada, dan jumlah file-nya ada 3. Dapat diketahui dari tabel ada ID pesanan yang bertipe data integer yang berisi ID pesanan. Setelah itu ada tanggal pesanan,
tipe datanya adalah date, dan nomor HP, tipe datanya varchar. Selanjutnya ada tabel makanan. Tabel makanan ini primary key-nya adalah kode makanan dengan foreign key-nya tidak ada, jumlah file 3. Untuk tabelnya terdiri dari kode makanan, yaitu tipe datanya varchar, nama makanan juga tipe datanya varchar, harga makanan tipe datanya integer. Selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini terdiri dari primary key-nya adalah nomor transaksi, foreign key-nya tidak ada, jumlah filenya ada 3, dan untuk tabelnya terdiri dari nomor transaksi, tipe datanya integer, dan berisi nomor transaksi makanan. Selanjutnya ada waktu transaksi, tipe datanya date, dan berisi waktu transaksi. Juga ada nominal, tipe datanya juga integer, berisi nominal transaksi. Selanjutnya adalah tabel supplier. Tabel supplier ini, primary key-nya adalah ID supplier, foreign key-nya tidak ada, jumlah filenya ada 3, dan untuk isi tabelnya ada ID supplier, terdiri dari varchar. Terdiri dari tipe data varchar, seterusnya ada nama supplier, varchar juga, dan begitu seterusnya. Yang terakhir ada tabel kasir. Untuk tabel kasir ini terdiri dari primary key-nya adalah ID kasir, foreign key-nya tidak ada, jumlah file ada 4, dan di dalam tabelnya ada ID kasir, tipe datanya varchar, nama kasir, tipe datanya juga varchar, dan nominal, tipe datanya integer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk tabel relasional setelah dinormalisasi. Terdapat 6 tabel di sini. Yang pertama yaitu tabel customer dengan primary key ID customer, tidak memiliki forage key dan memiliki 4 field. Seperti pada tabel yaitu file pertama yaitu ID customer dengan tipe data varchar yang berisi ID customer. Yang kedua ada field nama dengan tipe data varchar yang berisi nama customer. Yang ketiga ada field alamat yang berisi data varchar yang berisi alamat. Yang keempat ada field nomor handphone dengan tipe data varchar yang berisi nomor handphone customer. Tabel kedua yaitu tabel makanan dengan primary key kode makanan, memiliki forage key nama makanan, dan memiliki 3 jumlah field. Seperti pada tabel, file pertama yaitu kode makanan dengan tipe data varchar yang berisi kode makanan. Yang kedua nama makanan dengan tipe data varchar yang memiliki isi nama makanan. Dan yang terakhir adalah harga makanan dengan tipe data integer dengan berisi harga makanan. Tabel ketiga yaitu delivery dengan primary key ID pesanan dan tidak memiliki forage key dan memiliki 3 jumlah file seperti pada tabel. Tabel keempat yaitu tabel transaksi dengan primary key nomor transaksi tidak memiliki forage key dan memiliki 3 jumlah file. Yaitu seperti pada tabel. File pertama yaitu nomor transaksi dengan tipe data integer dan keterangan yaitu berisi nomor transaksi makanan. Kedua yaitu ID supplier dengan tipe data varchar yang berisi ID supplier. Yang ketiga yaitu nominal dengan tipe data integer yang berisi nominal transaksi. Dan yang terakhir yaitu ID kasir yang bertipe data varchar yang memiliki berisi ID kasir. Tabel kelima yaitu tabel supplier memiliki primary key ID supplier dan memiliki forage key yaitu telepon dan jumlah file yaitu 3 seperti pada tabel. Dan yang terakhir yaitu tabel kasir memiliki primary key ID kasir, tidak memiliki forage key dan memiliki jumlah field yaitu sebanyak 4. Seperti pada gambar yaitu ID kasir dengan tipe data varchar yang berisi ID kasir, nama kasir yang merupakan tipe data varchar yang berisi nama kasir dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.